Jadi tempat ini orang Masa Lembu menyebutnya proyek, tetapi ada juga yang menyebutnya base camp El Nusa. Sebenarnya tempat ini adalah dulunya tempat perusahaan yang dibangun oleh perusahaan Jepang dalam bidang pengeboran minyak. Jadi proyek ini dibangun pada tahun 1978 atau sekitar 53 tahun yang lalu. Waktu itu Masa Lembu masih belum terpecah, jadi Desa Masa Lembu waktu itu masih dipimpin oleh Ibrahim Singuyudo. Sedangkan mantri camatnya waktu itu adalah Bapak Nawawi. Beliau adalah orang tua dari mantan kepala desa Masa Lima, orang tua dari Bapak Agustianto. Jadi tujuan pembangunan proyek ini, base camp ini adalah untuk menampung pengeboran minyak yang akan dilakukan di sekitar perairan Masa Lembu. Jadi nanti hasil pengeboran minyak akan ditampung di sini. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menampung alat pengeboran yang didatangkan dari Singapura. Kemudian akan dirancang di sini. Nah, kemudian setelah dirancang di sini, baru kalau diperlukan alat pengeboran itu, barulah dibuat sumur bor di perairan Masa Lembu. Base camp El Nusa ini atau proyek ini yang membangun adalah seorang yang bernama Kajima. Dia adalah subkontraktor, dan kemudian sebagai induk perusahaannya adalah Kyushu. Sedangkan mengenai bagaimana kronologis pembangunan, menurut tokoh-tokoh tua di sini, menurut Haji Sahril, beliau adalah tokoh masyarakat di sini, rumahnya di sebelah sini di Kampung Tenger, menceritakan bahwa pada tahun 1976 perusahaan mengadakan survei melalui pesawat terbang. Jadi pesawat terbang berputar di sekitar area Masa Lembu untuk menentukan titik mana yang pas dibangun untuk base camp. Kemudian setelah beberapa bulan berikutnya datanglah kapal bernama Orion. Jadi kapal itu mempertegas melakukan pengukuran bahwa di tempat ini nanti akan dibangun base camp El Nusa. Kemudian pada tahun 1978 mulailah dibangun proyek ini. Waktu itu katanya Bapak Haji Sahril, ada kapal besar yang bernama Sakura Maru. Jadi kapal itu membawa segala perlengkapan konstruksi bangunan yang akan dibangun. Kemudian di kapal itu juga terisi dan sudah tersedia alat-alat berat seperti traktor dan kemudian trailer. Jadi orang sini menyebutnya alat berat itu trailer. Barulah dilaksanakan pembangunan 1978. Kemudian di sini juga dibangun tempat penampungan air sebagai persediaan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Masa Lembu untuk membantu proses pembangunan ini. Ada beberapa hal yang bikin decak kagum orang Jepang waktu itu, karena air di Masa Lembu katanya itu rasanya sangat nikmat. Ini perlu bagi generasi untuk memikirkan hal ini. Air di Masa Lembu itu sangat nikmat dan ini menimbulkan decak kekaguman dari orang Jepang waktu itu. Kemudian air ini juga air di Masa Lembu ini juga mampu mengeluarkan air 20 ton per jam, dan itu tidak pernah habis. Jadi sekarang bagaimana proses perjalanan pengoperasian perusahaan ini? Jadi perusahaan awal di sini adalah orang-orang Jepang. Waktu itu di sini mendatangkan, selain dari Jepang juga mendatangkan ahli dan teknisi dari Jawa. Dan orang Masa Lembu waktu itu juga menjadi pekerja. Menurut Bapak Arsad itu kurang lebih 400-an orang.
bekerja sebagai buruh harian. Ada yang mengatakan waktu itu gajinya masih Rp60 per hari. Ketika perusahaan ini beroperasi, memang mendapatkan minyak, cuman tambah waktu minyak itu semakin sedikit. Bahkan katanya Bapak Arsyad itu sampai melakukan titik pengeboran di perairan Masa Lembu, tetapi akhirnya nihil, dan akhirnya perusahaan Jepang itu angkat tangan karena sudah tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka perusahaan ini asetnya dijual kepada perusahaan Belanda yang orang waktu itu menyebutnya UCPI. Jadi ini tidak boleh dikesampingkan. Di sini ini masih ada teman-teman yang keturunan Belanda, sebut saja namanya Yubi. Yubi itu orang tuanya namanya Bapak Robert. Dia itu adalah bagian teknisi penting di proyek, dan dia almarhum di sini karena dia menikah dengan orang di sini. Kemudian perusahaan Belanda pun itu tetap tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Akhirnya perusahaan ini dijual asetnya kepada perusahaan Amerika. Diselang beberapa tahun kemudian tetap tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, dan akhirnya perusahaan ini bangkrut. Kemudian beberapa tahun tidak beroperasi dan asetnya diambil oleh pemerintah. Barulah dengan pemerintah waktu itu yang menangani adalah Pertamina. Bapak Arsyad menyebutnya waktu itu adalah Perminyak, karena tidak mempunyai kewenangan penuh untuk mengurus sisa-sisa pengeboran ini. Akhirnya dibentuklah anak induk perusahaan bernama Elnosa. Jadi Elnosa inilah yang kemudian dipercayakan untuk mengelola dan merawat segala aset yang ada di Masa Lembu ini. Ada lagi yang perlu disampaikan di sini, bahwa yang saya duduki ini, jembatan ini bersamaan pembangunannya dengan landasan pesawat terbang yang orang menyebutnya itu landasan. Jadi pada tahun 1976, pada tahun 1978 proyek ini dibangun. Baru 1 tahun kemudian jembatan ini, tepatnya pada tahun 1979, langsung dibangun bersamaan dengan pembangunan lapangan pesawat terbang mini yang ada di Kampung Ampulu. Perjalanan pembangunan Basecamp Elnosa ini atau proyek ini ada beberapa hal unik yang tidak boleh kita kesampingkan. Satu, ini sangat penting. Seharusnya jalan poros kecamatan dari sini ke jantung kota, ke Kampung Pasar itu namanya adalah Jalan Hidayat. Semua tokoh-tokoh masyarakat itu sepakat, karena yang membangun jalan yang sampai kita menikmati hingga hari ini itu adalah Bapak Hidayat. Jadi seharusnya jalan poros kecamatan dari sini ke Kampung Pasar itu bernama Jalan Hidayat sebagai bentuk penghargaan terhadap para pembuka peradaban di Masa Lembu. Yang kemudian untuk di sebelah timur saya ini namanya perkampungan Mandar Capi. Kalau ini utara ujung, di sebelahnya adalah Kampung Mandar Gawiru, dan di sebelahnya lagi Mandar Capi. Jadi tolong jangan dilupakan. Yang membuat rancangan masjid di sana di waktu perebahan masjid terakhir, masjid Mandar Capi ini adalah Bapak Arifin. Bapak Arifin ini adalah utusan dari Jakarta untuk bekerja di sini, kemudian menikah dengan gadis Mandar, ya, dan dia yang dipercaya untuk memberikan arsitektur atau wajah terhadap masjid yang dipakai oleh masyarakat Mandar Capi sekarang ini. Terus mengenai minyak ini, memang minyak di perairan Masa Lembu ini masih misteri. Beberapa tahun yang lalu diadakan survei minyak di barat laut perairan Masa Lembu. Sampai kapal-kapal besar itu terpaksa memotong rumpun nelayan agar sukses melakukan survei titik-titik minyak. Kemudian perusahaan itu telah mengganti biaya-biaya rumput yang dipotong.
isu yang berkembang sementara bahwa minyak di Masa Lembu ini adalah terbesar di Asia Tenggara. Kalau memang itu hasilnya, mudah-mudahan saya sangat bangga terhadap menjadi warga Masa Lembu, karena kita ternyata memiliki kekayaan alam yang melimpah sebenarnya. Dan poin yang terpenting adalah ini yang sangat disesalkan, karena bekas-bekas bangunan proyek ini yang dulu berdiri megah di sini. Waktu saya kecil pun bangunan-bangunan di sini masih berdiri megah, tetapi sekarang rata dengan tanah. Ini yang sangat disesalkan. Dulu ada tempat penampungan minyak, dulu tempat ada penampungan air untuk pengisian kebutuhan air kapal, ada base camp para karyawan, tapi sekarang rata dengan tanah. Ini yang sangat disesalkan. Seharusnya ini dirawat dan sebagai warisan terhadap generasi muda Masa Lembu, dan karena ini merupakan, katakanlah, cagar budaya di Masa Lembu. Dan ini adalah sisa-sisa alat berat, sisa-sisa alat traktor yang untuk membantu proses pembangunan waktu itu. Kalau Bapak Arsad menyebutnya trailer. Dan ini adalah sisa-sisa bannya, kemudian termasuk di belakang saya ini, termasuk di sana. Tetapi sekarang tinggal ban, alat-alat itu sudah habis, tidak tahu entah kemana larinya. Selain alat-alat berat dan selain tabung-tabung penampungan minyak, yang tempat saya duduki ini adalah bangunan-bangunan. Dulu di sini sangat banyak sekali bangunan-bangunan besar, perumahan-perumahan, tempat penampungan karyawan dan tempat keperluan lainnya. Tetapi kita bisa lihat sendiri, semuanya sudah rata dengan tanah. Jadi ini hanyalah sisanya. Ini sebenarnya sangat disayangkan ini. Kalau ini berdiri megah sampai ke sini, bisa menjelaskan kepada generasi berikutnya bahwa di Masa Lembu ini telah berdiri perusahaan yang megah pada zaman dulunya. Dulu adalah tangki yang sangat besar, tetapi sudah rata dengan tanah. Tangki ini berfungsi untuk menampung minyak hasil daripada penguburan itu.